Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kita semua. Saya Kartika Effendi dengan NIM 196511023 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial akan mempresentasikan topik mengenai penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Kenapa masalah harga transfer bisa timbul ya? Jadi yang melatar belakangi adanya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan proses tersebut. Nah, arti dari diferensiasi kira-kira teman-teman sudah pada tahu nggak ya? Oke, next. Di sini kita akan membahas mengenai diferensiasi, diversifikasi, dan integrasi. Jadi diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, diferensiasi terbagi menjadi dua. Ada diferensiasi vertikal, itu antara direksi dan karyawan operasional, dan juga ada diferensiasi horizontal antara banyak bagian dalam struktur bisnis. Lalu, mengapa diferensiasi perlu dilakukan? Ada dua alasan. Yang pertama, keputusan dilakukan oleh manajer yang dekat dengan masalah yang sedang dihadapi, dan yang kedua, memberikan otonomi bagi manajer bawah sehingga menaikkan moral kerja. Lalu adapun peran ganda dari harga transfer, yang pertama mempertegas diversifikasi manajemen puncak, dan yang kedua sebagai alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Adapun perihal desentralisasi adalah pendelegasian untuk mengambil suatu keputusan. Jadi, organisasi yang manajer tingkat bawahnya memiliki kebebasan yang besar nih dalam pengambilan keputusan adalah organisasi yang besar tingkat desentralisasinya. Nah, sedangkan organisasi yang pengambilan keputusannya dipegang oleh manajemen puncak adalah organisasi yang tingkat desentralisasinya rendah atau biasa kita sebut dengan sentralisasi. Next, perihal konsep harga transfer. Nah, adapun ada dari arti luas, harga transfer meliputi harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Jadi harga transfer ini meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen pembantu, departemen produksi, dan harga jual yang ditransfer antar pusat laba. Contohnya biaya listrik yang disalurkan ke departemen-departemen yang memang membutuhkan listrik. Kemudian dalam arti sempit, harga transfer adalah harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Nah, manajer pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh, maka setiap transfer barang ataupun jasa antar pusat laba selalu harus diperhitungkan dalam unsur labanya. Namun, perusahaan yang telah melaksanakan desentralisasi organisasinya ke dalam pusat-pusat laba akan menimbulkan beberapa masalah gitu ya, terutama masalah yang menyangkut penentuan harga transfer yang adil, masalah motivasi, kemudian pengukuran kinerja, dan juga masalah pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan atau menyeluruh. Adapun karakteristik dari harga transfer, yang pertama, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dalam sekaligus mengintegrasikan divisi yang buruk atau kurang baik. Yang kedua, masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi di divisi pembelian. Dan yang terakhir adalah harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Next, berikutnya ada contoh mengenai masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Dalam penentuan harga transfer, divisi pembelian dan divisi penjualan harus menyepakati dasar yang akan dipakai sebagai landasan penentuan harga barang yang ditransfer antar divisi tersebut. Nah, ada dua dasar nih, atas dasar biaya dan atas dasar harga pasar. Selain itu, kedua divisi tersebut harus menentukan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer.
Berikut penjelasan metode penentuan harga transfer yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, atas dasar biaya. Pada metode ini menggunakan biaya penuh produk yang ditransfer, baik biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Adapun metode yang digunakan yaitu full costing, variable costing, dan activity based costing. Nah, untuk kelemahan atas dasar biaya ini, yang pertama, dalam menetapkan harga transfer harus dicapai persetujuan lebih dahulu antara divisi penjualan dan divisi pembelian mengenai biaya apa saja yang dapat diterima sebagai dasar penentuan harga transfer. Dan yang kedua, sebenarnya sangat sulit untuk menentukan laba atau return on investment yang wajar bagi divisi penjualan. Yang kedua, atas dasar harga pasar. Nah, harga pasar ini dianggap adil, terutama dipandang dari sudut pengukuran kinerja. Untuk detailnya, bagi divisi penjualan, harga pasar sebagai penghasilan yang akan dikorbankan dalam harga transfer produk ke bagian pembelian. Sedangkan untuk bagian divisi pembelian, harga pasar sebagai biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli oleh pihak luar. Adapun pengelolaan harga transfer terbagi menjadi dua, yaitu negosiasi antar divisi dan arbitrase. Baik, kita masuk ke negosiasi antar divisi dulu. Jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak, penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak, namun merupakan hasil negosiasi antar manajemen atau manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa. Jadi, jika wewenang penentuan harga transfer masih di tangan staf manajemen puncak, manajer divisi tidak ditetapkan dalam posisi yang dapat mengendalikan pendapatan dan biaya divisinya masing-masing. Untuk pengelolaan harga transfer melalui arbitrase. Baik, bagaimanapun rincian aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terlibat, suatu saat akan terjadi jalan buntu. Akan terjadi masalah atau konflik ya dalam perundingan penentuan harga transfer. Oleh karena itu, perlu disusun nih suatu prosedur untuk menengahi perselisihan yang terjadi antar divisi penjualan dan juga divisi pembelian dengan dibentuknya lembaga arbitrase. Jadi lembaga arbitrase ini memang lembaga yang sengaja dipilih oleh pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan dengan memberikan keputusan dari masalah mereka. Nah, adapun tanggung jawab dari lembaga arbitrase, yang pertama menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer, kemudian menelaah perubahan sumber pengadaan, dan mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Baik, mungkin tadi adalah slide terakhir dan cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-temannya, untuk teman-teman semua ya. Maksud saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.